sini, suara rakyat berubah jadi angka. Tapi siapa yang mengubahnya? Bukan yang curang yang menang, tapi yang paling rapi mencatatnya. Mereka bukan musuh politik. Mereka rekan bisnis. Kebenaran kalah di tangan Mahkamah Kalkulator. Dan tahun 2029, yang menang bukan yang dipilih, tapi yang menulis angka terakhir. Di Kalimantan Selatan II, pemilu tak lagi soal memilih, tapi siapa yang paling berani menggaji. Pemilu jadi persekongkolan sunyi antara debu tambang dan hati nurani. Di sini, suara diatur lewat logistik dan gaji, dan kebenaran dikunci lewat data dan legalisasi. 2014, panggung masih terbuka. 5 partai berebut suara. 2019, harga kursi anjlok hingga separuhnya. Hanya 79.000 suara untuk satu kursi. 2024, konsentrasi mengeras di 3 merek besar. Angka berfluktuasi, tapi kursi nyaris tak berganti. Dapil ini riuh di suara, namun tenang di singgasana. Poros tambang dan maritim menggerakkan logistik suara. Poros kota menjaga birokrasi dan data. Poros agro menjadi penyeimbang, cadangan moral dan logistik kampanye. Di antara ketiganya, suara rakyat hanyalah hasil dari koordinasi rantai industri semata. Tahun 2024, suara bukan dikumpulkan, tapi diborong oleh para taipan-taipan. Ketika poros tambang dan maritim bergerak, ribuan pekerja, vendor, dan sopir truk menjadi barisan suara satu warna. Di pesisir selatan, kekuasaan bukan milik partai. Oligarki tambang telah menjelma menjadi mesin suara. Suara di desa jatuh karena perintah yang turun bersamaan dengan slip gaji. Tanah laut adalah dapil penyeimbang. Simpul patron lapangan mengendalikan suara lewat pupuk dan kredit. Bagi pendatang baru, politik di sana adalah politik hutang budi. Banjarmasin dan Banjarbaru dikendalikan broker kota. 2 kaki pengaruh, ekonomi rakyat dan birokrasi. Prinsip mereka sederhana. Yang penting, izin tetap jalan dan proyek tidak berhenti. Di simpul maritim yang sunyi, pelabuhan gelap hidup dari arus batu bara. Kelompok donatur bayangan ini bicara tentang izin, dermaga, dan retribusi, bukan ideologi. Pemilu berubah menjadi operasi logistik dengan hasil yang sangat terencana. Di balik panggung, ada operator senyap. Mereka mengendalikan proyek, data vendor, hingga pasang warna partai di area tertentu. Suara di desa tambang jatuh bukan karena pilihan, tapi karena amplop coklat bertebaran. Setelah pemilu 2024, terjadi sengketa di Mahkamah Kalkulator. Satu pihak menguasai dana, satu pihak menguasai data. Tapi hasilnya, persidangan menyebut tidak terbukti. Di lapangan, semua tahu siapa yang mengendalikan server dan saksi. Di ruang Mahkamah Kalkulator, kebenaran bukan lagi dicari, ia dihitung. Ketika hasil berbeda antara lapangan dan server, yang menang bukan yang paling banyak dipilih,
tapi yang paling rapi menulis ulang surat suara. Di era ini, kemenangan tak lagi lahir dari massa, tapi dari metadata, notulensi, dan file CSV yang bisa diatur sesuka hati. Pemilu telah berpindah tempat dari lapangan ke ruang negosiasi. Untuk strategi 2029, strategi politiknya sederhana. Padatkan 110.000 suara di 2 poros inti. Amankan kota, dan biarkan pesisir mengunci distribusi. Politik bukan lagi perang baliho, tapi perang database. Siapa yang menguasai rantai dokumen dari TPS ke server, dialah yang menentukan siapa yang menang. Bukan karena rakyat memilih, tapi karena data diketik ulang tepat waktu. Ini bukan konspirasi, ini sistem. Dan di sistem inilah kekuasaan tumbuh tanpa jejak tinta. Di Kalsel 2, kemenangan bukan dicetak di bilik suara, tapi di ruang data. Rakyat memilih dengan tinta, tapi yang menentukan hasilnya adalah mereka yang menulis ulang angka dengan senyum dan segudang dana. Disinilah kami, Food Syndicate, bekerja. Kami tidak sekedar membaca survei atau menghitung angka. Kami menelusuri peta kekuasaan yang tersembunyi, dari pelabuhan Batu Licin hingga ruang rekap di Banjarbaru, dari truk tambang yang membawa batu bara hingga berkas suara yang berpindah tangan. Kami memetakan aktor, mengurai jaringan, dan menyingkap bagaimana tambang mengatur suara, kota menutupinya, dan birokrasi melegalkannya. Kami menautkan big data elektoral dengan denyut sosial lapangan, menyusun strategi kemenangan yang bukan sekedar indah di peta, tapi juga tajam di suara, kontekstual, dan tahan terhadap permainan gelap. Kebenaran tidak akan viral, tapi ia akan tetap hidup selama masih ada yang berani menontonnya sampai akhir. Tekan subscribe, karena episode berikutnya lebih dalam, lebih gelap, dan lebih dekat dari yang kamu kira.